Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah sudurana wa nawwir qulubana wastur uyubana waghfir dhunubana wa yassir umurana ya mujibas sa'ilin wa yassir lana kulla khair ويسر لنا كل عسير فإن التيسير عسير عليك يسير وأنت بالإجابة جدير وأنت نعم المولى ونعم النصير. Alhamdulillah, kembali kita bersyukur mengucap alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah alamin, dan salawat beriring salam ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai mengawali renungan subuh, kita baca ayat kita dengar dalam sholat tadi, satu ayat saja, ayat 65 surah Yasin, halaman 444, halaman 444, Mushaf Al-Madinatul Munawwarah. Mungkin mushaf lain beda halamannya, tapi ayatnya tidak beda. Ayat 65, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ini tentang fenomena yang mengerikan di hari kemudian nanti. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari ini, hari pembalasan, hari kita berhadapan dengan Allah. Nakhtimu ala afwahihim, kami tutup mulutnya, dikunci mulutnya, karena dalam mulut ada lidah. Lidah tidak bertulang, bisa ngomong apa saja. Mulutnya dikunci, ditutup. Wa tukallimuna aydihim, tangannya ngomong. Wa tashhadu arjuluhum, kakinya bersaksi, jadi saksi. Bima kanu yaksibun, tentang apa yang mereka lakukan di dunia. Kaki akan ngomong nanti, kakiku ini, kaki orang ini rajin ke masjid katanya. Dia dengar azan datang, dia kata kakinya. Tangan dan kaki akan berbicara di sana. Nah, dalam ayat lain, dalam ayat surah Fussilat, telinga juga, kulit badan juga. Ayat ini saya lihat semuanya ya. Ayat itu saling melengkapi. Dalam surah Fussilat katanya, syahidah alaihim sam'uhum, pendengarannya, wa absaruhum, dan penglihatannya, mata juga, wa juluduhum, kulit badannya juga. Selain tangan dan kaki, mata, telinga, kulit, ngomong nanti di sana. Bima kanu ya'malun, tentang apa yang mereka lakukan. Dengar enggak azan? Dengar. Datang enggak? Datang. Kata telinga. Kemudian yang uniknya, yang punya badan marah sama kulitnya. Wa qalu li juludihim, ayat 21 surah Fussilat halaman 479, mereka memprotes kulitnya yang banyak ngomong. Lima syaitum alaina, kenapa terlalu banyak aduannya, remutannya? Kenapa banyak sangat merungut, melapor? Kenapa dilaporkan semuanya? Yang jelek pun dilaporkan. Kalau yang baik tak apalah ya. Apa kata anggota badannya? Antakan Allah. Allah yang nyuruh ngomong. Otomatis anggota badan akan ngomong. Tangan, kaki, mata, kepala, telinga, kulit. Nah, dalam ayat lain, tanah perumahan lagi akan ngomong Pak. Tanah perumahan tempat kita tinggal akan ngomong. Bapak tahajud di rumah atau tidak? Bapak ada baca Quran di rumah atau tidak? Istri macam mana? Anak dan keluarga bagaimana? Bagi orang yang melangkah ke masjid, tanah perumahan akan melaporkan dengan baik. Tapak masjid akan ngomong nanti. Jalan yang ditempuh ke masjid
akan bersaksi nanti. Sebut dalam surah Az-Zalzalah, yauma idzin tuhaddisu akhbaraha bi anna rabbaka auhalaha. Itu permulaan Pak ya. Renungan tentang ayat 65 surah Yasin. Kemudian kita lanjutkan tentang pembicaraan kemarin tentang hadis Nabi. Kemarin sudah dibagi Pak ya, dikasih teksnya, kertasnya. Kalau mau lagi nanti bisa di print tambahnya dengan judul kediaman Anda dikerumuni malaikat. Macam mana mengundang malaikat datang ke rumah. Orang sekarang tidak pikirkan siapa yang datang ke rumahnya. Padahal keimanan kepada gaib itu sifat nomor satu ahli takwa, sifat nomor satu ahlul falah. Ahli takwa itu orang yang bertakwa Pak ya. Ahlul falah itu orang yang sukses. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Awal Baqarah ayat 1 sampai 5 disebutkan 5 ayat ciri-ciri orang yang sukses. Nomor 1 sifatnya alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang yang mengimani hal yang gaib. Malaikat mesti ada dalam keseharian kita. Mesti ada dalam kepala kita, ada dalam hati kita. Nah, kemarin sudah dibicarakan hadis yang macam mana supaya malaikat datang ke rumah kita. Nah, jangan diundang musuh Allah ke rumah sudahlah ya. Di sini ada 20 poin. Mungkin kita bicarakan beberapa poin yang sesuai saja lah ya. Nomor 1, hadis ini, hadis tentang malaikat mondar-mandir di muka bumi, mencari mana orang berkumpul. Sekarang malaikat datang ke Masjid An-Nur. Wah, katanya di sini ada tazkirah subuh. Mereka sudah sholat, mereka sudah bertasbih, subhanallah, mereka sudah bertahmid, alhamdulillah, mereka sudah bertakbir, Allahu Akbar, mereka sudah bertahlil, mereka membaca satu potongan ayat surah Yasin, dilaporkan oleh malaikat kepada Allah. Jadi hadis ini menganjurkan, menggalakkan, bahasa sembilan di Indonesia ya, menggalakkan majelis zikir berjamaah terutama dalam kalangan keluarga. Manajemen keluarga itu bisa diatur dengan baik. Ada enggak setengah jam bersama Al-Quran di rumah? Ada enggak 10 menit bersama Al-Quran di rumah? Macam-macam dianjurkan programnya, agendanya oleh pemerintah ya. Di Pasaman, di Madinah, maghrib bersama Al-Quran, sejenak bersama Al-Quran. Bapak duduk 10 menit bersama Al-Quran, 10 menit bersama Al-Quran. Datang malaikat ke rumah, memantau dan melaporkan kepada Allah. Ini maksudnya supaya semua ahli keluarga meraih ampunan Allah. Karena di mana ada orang berkumpul, kemarin hadisnya sudah dibacakan, mereka mendapat ampunan Allah secara gratis. Allah mengatakan, fa usyidukum anni qad ghafartu lahum. Nomor 1, menganjurkan, mendorong, menggalakkan kita berkumpul di rumah. Di masjid apalagi, di kantor juga. Insya Allah. Nomor 2, satu kaidah mengundang malaikat khasnya mendatangi rumah kediaman Anda dengan mengadakan majelis zikir keluarga. Sudah disebut tadi Pak ya. Nomor 3, sangat mulia dan agungnya insan yang berzikrullah. Allah dan malaikat memantau kegiatan mereka. Betapa hebatnya Allah. Ini manajemennya Allah. Yang ramai orang tidak tahu. Manajemennya Allah. Kalau bapak dengan ibu, dengan keluarga duduk di rumah, datang malaikat ke sana. Dan Allah mengikuti liputan malaikat, reporter. Ada reporter yang mondar-mandir di mana orang berkumpul. Subhanallah. Subhanallah. Hadis muttafaqun alaih. Hadis kuat. Sangat mulia dan agung insan yang berzikrullah, berzikir kepada Allah. Mungkin la ilaha illallah, mungkin astaghfirullah, mungkin subhanallah, mungkin selawat.
zikir yang termasuk yang terpendek, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Itu katanya dalam hadis sahih kalau dibaca 100 kali Allah mengampuni dosa ahli keluarga yang berzikir tadi, walaupun dosanya sebanyak buih di laut. Subhanallah. Tidakkah kita ingin menyelamatkan anak dan keluarga, menyelamatkan pasangan hidup, buah hati belahan jiwa? Semua orang ingin selamat dan menyelamatkan. Inilah salah satu kaedahnya. Duduklah, bacalah, berzikirlah. Subhanallah wa bihamdi. Subhanallah wa bihamdi. Bacalah Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Kalau dibaca Pak di siang hari, kalau bapak atau ibu meninggal di siang hari yang dia baca Sayyidul Istighfar, dalam hadis dijamin dakhalal jannah, dia akan masuk surga. Kalau dibacanya di malam hari juga begitu. Malah ada kisah yang dinukil dalam kitab ulama, ada ulama besar meninggal, waliullah meninggal, ditanya oleh pengikut yang setia, berjumpa dalam mimpi, apa kabar Tuan Syekh alam barzah sana? Katanya, alhamdulillah Allah mengampuni dosaku, memasukkan aku ke dalam jannah, menerima amal ibadatku. Apa rahasianya? Apa pesan Tuan Syekh untuk kami? Tolong banyakkan membaca Sayyidul Istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Dulu kertasnya sudah diberi sama bapak ya. Sudah diserahkan dulu sekian bulan yang lewat. Dan bulan Ramadan juga pernah dikasih di sini. Kalau dibeli buku-buku pedoman zikir harian masih ada di dalam. Namanya Sayyidul Istighfar, Penghulu Istighfar. Itu pun perlu belajar Pak. Kalau dibaca, tidak ada sentuhan di hatinya, tentu nilainya rendah. Perlu belajar, wajib belajar. Oke, sekarang nomor 4. Perlu mengetahui dan menghayati variasi zikir. Perlu tahu. Tasbih perlu tahu. Tahmid perlu tahu. Takbir perlu tahu. La ilaha illallah perlu dipelajari, didalami. Dalam Quran sebut fa'lam annahu la ilaha illallah. Belajarlah tentang la ilaha illallah. Fa'lam, ketahuilah, dalamilah. Dalam surah Muhammad ya, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambika wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Perlu diketahui di hati. Sayyidul Istighfar perlu tahu. Salawat juga. Dan makna zikir tersebut seperti tasbih, takbir, tahlil, tahmid, tamjid dan lain-lain sebagainya. Subhanallah. Poin terakhir malam pagi ini, poin nomor 5 apa ya? Semuanya ada 20. Besok kita lanjutkan. Nomor 5, perlu meningkatkan keyakinan dan ma'rifah kepada Allah. Ma'rifahnya kalau mantap, man arafa rabbahu ahabbahu, kata ulama. Siapa yang ma'rifahnya mantap kepada Allah, dia akan cinta. Man arafa rabbahu ahabbah. Siapa yang ma'rifahnya mantap, dia akan jatuh cinta kepada Allah. Nggak mungkin renggang dari masjid. Orang cinta Allah nggak mungkin renggang dari masjid, nggak mungkin renggang dari Al-Quran. Kalau hatinya renggang dari masjid, Quran tidak dipegangnya, satu rumah tak ada baca Quran, berarti perlu belajar ma'rifatullah. Perlu mengetahui, perlu meningkatkan keyakinan dan ma'rifah kepada Allah. Kelezatan zikir Anda tergantung pada ma'rifah Anda sendiri. Subhanallah. Subhanallah. Saya pernah ketemu jemaah di Brunei waktu bertugas di Brunei.
Saya sudah sholat isya, bapak itu pegang Quran mengaji dia. Antara maghrib isya dia di masjid. Maghrib tidak pulang sampai isya. Sudah saya sudah mengaji. Pak, kenapa bapak mengaji pak? Saya tidak tahu sholat saya tadi diterima atau tidak. Saya risau. Itu maka saya coba memperbaiki sholat saya dengan tilawatul Al-Quran. Kalau ada kekurangan sholat saya tadi mungkin itu dia dengan bacaan saya ini. Maka ada seorang jemaah di Malaysia dan selalu sebut namanya. Istrinya meninggal, orang datang berziarah, melawat, bertakziah. Dia macam tidak berapa sedih istrinya pergi. Berpulang ke rahmatullah, ditanya oleh jemaah, nampaknya encik tak sedih sangat. Istri encik meninggal. Iyalah katanya, istri saya itu ahlul jannah. Di mana encik tahu istri encik ahlul jannah? Pagi Quran, petang Quran. Dan sejak kami kawin dulu, kami tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali sekali dua saja katanya. Dan dia tidak pernah melukai hatimu katanya. Subhanallah. Kita perlu belajar banyak Pak ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Inni uhibbkum fillah wa astagfirullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.